Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membackup dan mempersiapkan perpindahan dari sebuah website. Nah, jadi website yang akan kita pindahkan ini adalah website Moodle. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum membackup database, kita harus mematikan dulu menghidupkan dulu mode maintenance-nya. Nah, kita ke set administration, kemudian di server kita pilih, kemudian pada maintenance mode kita hidupkan maintenance modenya ya. Kita enable kan, kita set change. Nah, oke. Sekarang kita baru langsung ke untuk membackup database-nya ya. Pertama-tama kita ke cPanel dulu ya. Ini adalah cPanel, kemudian kita lakukan pengamanan data terlebih dahulu. Kita backup yang biasa dulu ya, biar lebih aman saja. Kita pakai full backup dulu, bawaan dari cPanel. Kita generate dulu. Oke, lagi proses. Kita tunggu dulu sampai selesai. Akan saya percepat ini waktunya biar tidak mengambil durasi. Oke, kemudian kita ke file manager. Nah, agar teman-teman tahu ya, kalau kita mau memindahkan website itu, yang saya bicarakan ini adalah website Moodle ya. Kalau website Moodle ini biasanya yang penting itu hanya 3 teman-teman ya. Jadi 1 model data, kedua kemudian public HTML ini yang isinya banyak ini ya. Kemudian satunya lagi adalah database pada MySQL. Nah, untuk yang pertama kita lakukan dulu model data ini ya. Kita jadikan zip terlebih dahulu. Kita bisa pilih, kemudian jadikan zip, klik kanan, kompres, atau bisa berbeda-beda ya, tergantung dari cPanel atau file manajernya, bisa beda-beda. Yang penting kita jadikan zip saja ini. Kita jadikan zip, kita kompres ya. Jadi model datanya kita jadikan zip, kemudian public HTML juga nanti kita jadikan zip. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kemudian model data sudah kita jadikan zip, kemudian kita jadikan public HTML-nya kita jadikan zip juga. Kita kompres, kemudian jadikan zip. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini adalah public HTML-nya, kemudian yang ini adalah model datanya.
Kalau yang ini tadi backupan dari cPanel tadi. Jika kita ingin memindahkan website yang kita butuhkan 3 ya. Ini sudah 1, kemudian ini 2. Nah, satunya lagi kita buat adalah database. Kita buat database-nya di phpMyAdmin ya. Kemudian kita pilih pada basis data kita ini ya. Kalau saya ini e-learning ini, tergantung teman-teman apa database-nya ya. Dipilih saja, kemudian di bagian ekspornya langsung ke ekspor saja. Kemudian ini biarkan default saja teman-teman ya. Langsung saja kirim. Dia nanti akan mendownload database-nya. Nah, bagian yang ini tadi kita download juga teman-teman ya. Untuk yang di file manager tadi ya. Zip-nya, model data zip-nya kita download juga. Oke. Kemudian public HTML-nya kita download juga. Oke. Durasinya akan saya percepat biar tidak videonya akan saya percepat biar tidak menghabiskan waktu. Nah, sambil menunggu proses downloadnya berjalan, maintenance mode pada server tadi, pada pusat tadi, pada hosting yang pertama tadi, kita disable dulu. Nah, karena tentu saja mungkin banyak guru atau siswa yang akan mengaksesnya. Nah, jadi maintenance mode-nya kita nonaktifkan kembali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita buka sambil mendownload ini ya. Kita buka dahulu hostingan kita yang baru, atau seandainya teman-teman hanya ingin membackup saja, bisa nanti ditimpakan kembali ya. Nah, ini saya buka hostingan baru ya. Saya kebetulan buatnya di SiteGround. Kebetulan lagi promo ini. 0,99 3 bulan. Kalau 0,99 berarti 15.000 cuman ya. Nah, 15.000 3 bulan. Lumayan. Nah ya, kita login dulu ya di SiteGround. Kebetulan saya sudah buat kemarin, itu sudah saya coba. Nah, ini adalah tampilan dari SiteGround ya. Jadi kita akan mulai dari awal. Yang pertama-tama kita setup site dulu ya. Jadi ini saya ingin memindahkan website yang tadi, website model tadi ke My SiteGround ini ya. Nah, untuk domain kebetulan saya belum beli, jadi saya gunakan yang gratisan saja ya. Saya hanya beli hostingnya saja, nggak beli domainnya. Jadi saya gunakan yang gratis dulu. Kalau teman-teman ada domain, silakan di sini, pilih di sini, new domain atau existing domain, silakan dipilih. Saya coba pakai temporary dulu ya. Sekalian uji coba juga websitenya. Kalau nanti kurang bagus, hasilnya bisa kita hapus saja. Jadi temporary saja. Saya select ya. Oke, nah ini tampilannya. host.com free domain name-nya. Oke, continue ya.
Kemudian saya pilih di sini start new website saja, karena migrate website ini biasanya pakai profesional. Kita harus bayar ini. Kalau yang ini WordPress nggak ada modulnya, jadi kita pakai start new website saja. Kemudian kita lewatkan saja yang ini ya. Kita create empty site. Oke, yang ini finish saja. Nah, ini sudah selesai pembuatan websitenya tadi ya. Your website with domain atau 3S has been created. Check out our tips. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita langsung, kalau ini go to site, ini langsung menampilkannya ya. Kalau ditampilkan ya belum ada lah website kita, karena memang belum diisi. Nah, kemudian kita pergi saja ke manage site ya. Jadi akan kita isi website kita ini dengan website kita yang sebelumnya, yang ingin kita pindahkan tadi. Untuk pengaturan pada tiap hosting itu berbeda ya, seperti yang di Dewa Web tadi berbeda dengan yang ini. Kalau di SiteGround ini dia menyebutnya ini adalah site panel. Site panel dia adalah site panel. Nah ya, kita langsung saja kalau di sini langsung saja ke dashboard, kemudian ke file manager ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memasukkan file yang sudah kita download tadi ke dalam sini. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Caranya gimana ya? Kita upload saja, teman-teman. Ini pada yang ini ya, pada domain paling atas ini, pada file yang paling atas ini nanti kita masukkan zipnya. Nah ya, akan saya potong nanti video ini, saya tunggu sampai selesai dulu ini ya. Nah oke, sekarang kita akan mengupload model data dan HTML tadi. Nah, kita menguploadnya langsung saja kita pergi ke tempat download tadi ya. Tadi di download, kemudian yang ini ya, tadi model data dan tabel HTML. Ini saya langsung tarik saja ke sini ya. Oke, kita tunggu selesai dulu proses uploadnya. Oke, kalau sudah diupload model data dan public HTML-nya, sekarang kita coba untuk mengekstraksi. Kita ekstrak ya. Kita ekstrak. Oke. Model datanya sudah diekstrak. Kalau untuk SiteGround ini, semua filenya kita masukkan ke dalam public HTML. Saya tidak tahu juga kalau misalnya hosting yang lain. Kemungkinan hosting-hosting lain agak berbeda ya. Tapi yang kita butuhkan memang hanya 3 saja, model data, public HTML, dan kemudian database-nya. Nah, ini model datanya ini tadi yang kita ekstraksi ya. Nah, ini model datanya kita move saja. Kita pindahkan ke dalam public HTML. Ini kemudian public HTML. Oke, kita pindahkan. Confirm. Nah, ini dia sudah di dalam sini ya. Kemudian kita pindahkan lagi yang namanya public HTML zip ini ya. Kita ekstrak dulu.
Oke, sudah ya. Public HTML. Oh, dia langsung masuk ke dalam sini. Nah, tapi seharusnya dia di luar. Jadi ini kita move saja ya, kita kontrol A saja, bisa nggak bisa ya kontrol A. Kita klik saja, kemudian pakai shift. Nah ya, oke, kemudian kita move langsung ke dalam public HTML. Nah ini, jadi langsung ke public HTML, tidak dengan folder lagi. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, yang public HTML tadi kan kita hapus saja. Ini tadi kan kosong foldernya karena isinya sudah kita pindahkan kan. Kita hapus saja yang kosong tadi. Public HTML ini kita hapus karena sudah kosong. Oke, nah sekarang kita lihat isi folder. Ini tadi yang kita ekstrak tadi, modul data ini kita hapus juga. Nah, jadi model data dan public HTML tadi sudah kita ekstrak pada public HTML yang ini ya, yang folder ini ya. Nah, ini kalau di SiteGround ya, di hostingnya SiteGround. Tidak tahu di hosting yang lain. Mungkin agak sedikit berbeda ya, tempat untuk meletakkannya. Tapi data-data yang kita backup tadi memang hanya 3 itu saja. Nah, ini kita coba cek dalam public HTML ya. Nah, ini yang public HTML zip tadi, inilah hasil ekstraksinya ya. Jadi dia langsung di folder public HTML langsung. Nah, kemudian model datanya tadi, yang ini ya. Nah, sekarang kita coba akses websitenya. Sekarang kita coba akses websitenya ya. Kita coba akses websitenya. Saya lupa tapi nama websitenya dari apa. Kita coba cek dulu. Oh, itu namanya tadi. Nah, ini ya. Kita langsung aja ke websitenya. Sini aja. Fatal error, data root is not configured for valid directory, does not access or is not accessible exiting. Nah, ini ya. Jadi yang mesti kita harus ganti juga ketika kita memindahkan adalah data rootnya. Nah, di bagian sini. Di settle ya. Di settle, kemudian di public HTML. Ada yang namanya config.php. Nah, yang ini kita edit setting dulu. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita buat database dulu ya. Database yang sebelumnya kan sudah kita buat ya. Sudah kita backup, jadi sekarang kita import ke sini. Kita create database, kemudian kalau sudah create database, kita pilih ke bagian user. Kita create user juga. Oke, selesai ya. Kemudian kita langsung ke phpMyAdmin. Kita akses phpMyAdmin.
Oke, ini sudah ada database-nya. Jadi tinggal kita import saja. Impor ke sini ya. Kita pilih filenya yang sudah kita download dari impor. Nah ini ya, kita open. Oke, langsung saja kita kirim. Kita tunggu sebentar. Ininya impornya lumayan lama karena banyak database-nya ya. Mungkin agak saya percepat saja di videonya karena akan memakan durasi. Nah, basis datanya sudah selesai ya. Sudah selesai dibuat. Kita lihat di bagian struktur untuk melihatnya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita coba lagi cek di bagian host tadi. Di bagian websitenya. Apa yang dia... Nah, data root tidak terkonfigurasi secara benar. Nah, caranya tadi di bagian file manager tadi ya. Di file manager tadi di bagian config.php. Mana ini config.php? Oke. Ini kita edit ya. Nah, ini karena masih menggunakan directory yang lama, jadi masih menggunakan hosting yang lama tadi. Jadi ini kita ubah dulu menjadi yang sekarang ini. Udah ada di bagian ini ya, database name. Database name ini kita ganti. Database user juga kita ganti. Untuk database name-nya kita gunakan yang di sini. Di bagian MySQL tadi ya. Nah ya, kita isi dulu ini ya. Database name-nya ada pada bagian kalau di SiteGround ini. Nah ini ya, yang kita buat tadi database name-nya. Nah, yang ini kita copy saja. Salin saja. Kemudian kita masukkan ke sini tadi ya. Ini database name-nya. Agar kita tidak bingung, nanti kita kasih pagar dulu ya ini ya. Kita kasih pagar. Jadi ini dia tidak akan aktif ketika kita kasih pagar ya. Kita copy. Kemudian kita paste lagi. Oke, nah kita copy lagi yang tadi ya. Nah, ini kita copy, salin. Langsung kita pastekan di sini. Oke. Nah, ini fungsinya dikasih pagar ini biar nanti ketika kita
ketika kita lupa atau nanti salah, bisa dihapus saja pagarnya, kita kembalikan saja. Maksudnya seperti itu. Kalau dia dikasih pagar seperti ini, dia tidak aktif gitu ya. Oke, sekarang database name-nya sudah. Sekarang kita database user. Tadi kan kita sudah buat database name. Nah, database name ya. Nah, ini database usernya. Nah, ini database usernya. Kita copy lagi. Database usernya. Ini kita copy lagi ya. Oke, ini kita buat pagar lagi. Kita copy lagi karena tadi belum. Salin. Kemudian yang ini ya, di sini. Oke ya. Database name, oke. Kemudian database user, oke. Database password tidak usah diganti, biar situ. Karena database-nya masih database lama, jadi pakai passwordnya masih yang lama tuh lah. Kemudian di sini ya, nah ini menggunakan alamat kita yang baru. Nah, kita coba cek ya, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kemudian kita cek lagi, kita tes lagi. Oke, data root-nya masih tidak terkonfigur dengan benar. Nah, ini karena di bagian model data ini masih belum dibenarin. Nah, ini ya data root ya. Data root-nya tidak terkonfigur dengan benar. Nah, jadi yang perlu kalian tanyakan nanti kepada hostingnya adalah bagian di data root ini. Karena di bagian data root ini tiap hosting itu berbeda-beda. Nah ya, untuk data root ini nanti bisa kita minta dengan customer service dari hosting yang Anda miliki. Kemudian kalau untuk yang ini langsung saja kita ubah ya. Ini kita ubah dengan nama dari domain kita yang sekarang. Ya, ini langsung saja kita salin saja ya. Paste ya, kontrol. Oke. Nah, ini kan domain lama, jadi kita ganti dengan domain yang baru. Nah, sekarang step selanjutnya sekarang ini kita meminta data root kepada customer service. Silakan disimak.
kita coba ya. Nah, ini sudah terbuka itunya. Ini tadi karena kita buat dia maintenance mode, maka seperti ini. Caranya adalah kita buat di sini garis miring, kemudian login kita buat. Oke, nah ini kita masukkan sebagai admin ya. Kita masukkan sebagai admin, oke. Nah, kita nonaktifkan dulu tadi maintenance mode-nya, kita disable dulu. Server, kemudian maintenance mode, kita disable. Oke, kita logout ya. Let's see. Nah, ini adalah yang server baru tadi ya. Sama seperti yang server lamanya. Ini untuk S3 sghost.com. Nah, kalau yang ini yang lama tadi, learning ya. Oke. Sip. Sama persis. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.